Guys, S21 Ultra, dan berhubung gue juga udah pegang barangnya. Kemarin sebenarnya gue pegang yang Phantom Black. Nah itu si Fahmi suka banget ini ya, lo pengen ya ngincer. Wow. Tuh warna hitamnya bagus banget, tapi kalau buat gue ya akhirnya gue nggak jadi pilih. Kenapa? Karena gue merasa tersaingi ya. Warna kulit gue tuh, warna hitamnya itu kalah keren dibanding Phantom Black di S21 Ultra. Makanya gue cari aman, gue pakai Phantom Silver. Dan gue tahu kalian udah pada pre-order ataupun mungkin masih ada yang bingung pengen beli atau enggak. Menurut gue beli aja. Dan sekarang gue mau kasih kalian review dari, ya ini dia, casing S21 Ultra. Ini semua adalah casing-casing yang resmi, official dari Samsung, jadi bukan third party. Yang paling pertama, ini adalah casing yang paling banyak diminati pasti, karena ini akan mengubah Galaxy S21 Ultra menjadi seperti Galaxy Note series. Ini adalah casing dengan bahan silikon mirip kayak punyanya iPhone. Dan so far menurut gua ini adalah casing yang nyaman dipegang, nyaman di tangan, karena berasa tuh lembut banget, kayak ya hampir kayak karet ya feel-nya. Dan ini adalah casing bisa dibilang casing yang hard, walaupun sebenarnya nggak terlalu keras-keras banget, jadi masih bisa di bengkok-bengkokin kayak gini. Untuk bagian dalamnya, nah ini bagian yang kerasnya, ini untuk melindungi juga. Untuk bagian pinggirnya terutama di bawah ini ada karet ya, biar lebih elastis, nggak nutup port-portnya ataupun ketika mau dibuka nggak terlalu keras. Dan di bagian pinggir, kalau kita lihat dari dalam sebelah kiri, ini adalah bagian yang lebih tebal sendiri. Nah ini banyak orang yang ngerasa nggak nyaman karena berasanya tebal sebelah. Tapi kalau gua, setelah gua pakai, gua sih fine-fine aja, enak-enak aja. Dan di bagian kamera ini ada bump untuk melindungi kamera si S21 Ultra. Langsung kita pasang ya. Ini ada, masih kelihatan nih ngintip nih, kok silver, warna silvernya ini di bagian atas dan bagian bawah. Kalau yang warna hitam itu jadi nyaru, nggak kelihatan. Tapi kalau yang warna silver ini kelihatan beda dari casing itu. Kemudian untuk bagian kirinya tuh jadinya kayak gini ya, ini lebih tebal sendiri kelihatannya dibandingnya sebelah kanan. Tapi menurut gua nggak apa-apa ya, karena ini ada sebuah senjata rahasia ya. Haha, ini dia S Pen. Gua pakai S Pen-nya ini bener-bener smooth banget, mirip kayak Galaxy Note series. Jadi ketika gua pakai buat nulis itu udah bener-bener nggak ada delay, enak. Yang nggak enak sih adalah paling untuk ngambil atau naruhnya aja ya. Gua kan bukan orang yang kidal, jadi gua nggak terbiasa dengan ngambil tangan kiri gitu. Enaknya tangan kanan tapi posisinya ada di kiri gitu, jadi agak rancu aja. Dan begitu juga untuk masukinnya ya gitu, karena ini masalah kebiasaan aja. Dan satu lagi, di balik kenyamanan bahan yang ditawarin, nah si silikon ini menawarkan debu-debu intan. Itu dia. Jadi kalau kita taruh di atas meja, kita udah pakai sekitar 3 hari, 4 hari, 5 hari. Pas kita lihat, ya kotor. Tuh banyak debunya gitu, karena pada nempel di sini nih. Gitu. Kemarin juga lu ngupil ya Mi ya, sempat ngupil, lempar ke meja. Pas gue taruh, ya nempel, udah pede ngupilnya. Nggak enaknya di situ. Ini kita harus benar-benar sering-sering bersihin. Gitu. Jadi biar kelihatannya enak, nggak kotor lagi. Nah kalau untuk perlindungan layar, karena ini casing tebel juga ya, ini enak nih. Aman, gua rasa ini ya, walaupun yang sebelah kanan sebenarnya kayak kurang terlindungi, tapi sebenarnya aman kok ini. Terus bagian sudut-sudutnya, wow ini mah udah tebal banget, pastinya aman juga. Untuk tombolnya, tuh bunyi ketek, dan ini empuk dan sangat-sangat presisi. Port-portnya di bawah udah nih terbuka lebar untuk lubang-lubangnya, jadi suara dan lubang ngecasnya ketika kita mau ngecas ya, nyolokin charger itu nggak akan mentok gitu. Jadi udah dibikin selebar mungkin. Gitu. Terus untuk lubang atasnya juga nih buat mikrofon juga aman. Oke, kesimpulan gua, casing ini jadi salah satu yang mungkin paling banyak diburu karena menawarkan S Pen. Dan gua juga insya Allah bakal pakai casing ini, karena dengan adanya S Pen ini harusnya gua bakal jadi lebih sering ngaji lagi. Kemarin kan gua pakai Fold 2 itu nggak ada S Pen-nya, yang ngaji sih enak sih ya. Tetap layar kan gede ya kan, kayak buku tuh. Cuman kurang nih, kalamnya nggak ada nih gitu. Gua biasanya pakai lidi gitu. Nah kalau ini, wow. Kalau pakai Fold juga jadi nambah sombong ya. Kalau Fold juga kurang enak ya, benar, terlalu sombong ketika pakai. Orang lihat itu handphone apa, jadi kayak ria gitu ya. Nah kalau ini lebih low profile, jadi ini casing yang sangat-sangat recommended. Itu aja sih, paling ini kotor ya, itu doang permasalahannya. Next, casing yang kedua gue pilih untuk bahas leather cover. Sesuai dengan judulnya, berarti kalau yang tadi itu dari silikon, ini leather cover.
berarti bahannya dari kulit. Ini juga sama nih, enak nih. Gua termasuk orang yang suka pakai casing dari bahan kulit. Di bagian bawahnya ini kalau kita pegang ini kayak beludru, dan di bagian kameranya juga termasuk ada babnya. Oh ya, ini casing juga sama kayak yang tadi, ini termasuk semi hard case karena memang keras ya di seluruh bagiannya, bahkan pinggir-pinggirannya bagian bawahnya juga ini keras. Dan kalau casing yang warna hitam ini, lagi-lagi kalau kita pakai handphone yang warna Phantom Silver, nah di bagian atas sudut-sudutnya ini masih ada ngintip sedikit warna silvernya. Jadi bikin agak gengges ya, agak risih sedikit sih. Harusnya kan enak hitam semua, tapi ini ada warna silvernya ngintip gitu. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Dan untuk bagian atas dan bawahnya ini dibikin lebih maju dibanding bagian kiri dan kanan fungsinya, apalagi kalau bukan untuk melindungi. Nah ini berasa nih bagian atas yang bawahnya tuh, atas dan bawahnya lebih maju dibanding bagian kiri dan kanannya, karena tuh nggak benar-benar menutupi kalau sisi kiri dan kanan, karena kan memang bagian ini melengkung, jadi dia nggak mau menutupi lengkungannya. Jadi menurut gua casing ini agak kurang aman kalau ditaruh di meja. Untuk tombolnya sama kayak yang tadi nih, tombolnya bunyinya sih nggak terlalu berasa, nggak terlalu kentara, tapi dipencetnya enak feel-nya. Dan ternyata ini dari metal ya kalau nggak salah sih, bahannya dari metal, presisi banget, enak. Untuk tombol-tombolnya, untuk portnya juga sama kayak tadi, ini lega, jadi buat ngecas itu nggak akan ketutup. Termasuk untuk mikrofon ini juga presisi banget. Untuk kamera ya udahlah, karena ada bumnya nih aman. Tapi nah ini info yang penting banget ya, ini kan bahannya dari leather. Kalau bahan leather itu ketika kena kuku ataupun kegesek, ini akan membekas yang bisa dibilang ini mengarah ke permanen. Jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau kalian nggak pengen casing ini gampang rusak. Nah ini gua kebetulan udah pakai sekitar 2 hari, ini udah kelihatan nih ada bekas tusukan kuku nih gitu. Gue juga bingung ya, karena gue nggak nusuk-nusuk, tapi di sini ada bekas kukunya, mungkin nggak sengaja pas lagi pakai ya. Terus juga ada beberapa garis-garis di sini kegesek atau kena kunci mungkin, atau memang kegesek meja. Dan satu lagi di bagian kameranya ini sebenarnya menarik ya. Di frame atau housing kameranya ini dibikin tekstur yang beda sendiri, yaitu kayak karbon ya gue ngeliatnya, tapi warnanya dibikin lebih terang dibanding bagian yang lain ya. Yang ini kan hitam, yang ini warnanya lebih terang. Nah ternyata sini udah ada baret, kegesek juga nih, coba ya. Gue coba bersihin, ternyata masih ada sih tipis, masih ada tipis. Nah ini juga perhatian ya gitu buat kalian yang pakai casing ini, jangan sampai kalian seenaknya selorot-selorotin di atas meja gitu ya, sembarangan makanya. Jadi harus ekstra hati-hati karena ini casing kulit yang notabene kalau kulit itu kesannya mewah, jadi jangan sampai banyak baretnya. Tapi overall kalau dipakai, gue sih lebih seneng pegang yang casing yang tadi, yang sebelumnya, karena ternyata ini memang enak di tangan tapi menimbulkan efek licin. Kalau yang tadi tuh kesat banget, kalau ini licin. Tapi yang ini lebih premium, lebih enak dilihatnya tuh, apalagi ada motif karbonnya. Oke, casing yang ketiga. Nah ini adalah casing alternatif buat kalian yang nggak pengen flat warna hitam. Jadi ini casing transparan sekaligus ada standing cover. Kalau gue pegang ini casing juga sama kayak yang tadi ya, semi hard case, keras. Nah cuman di bagian sini aja nih dekat kameranya ini lebih empuk sendiri, tapi sisanya itu keras semua. Dan bagian dalamnya ini juga bening-bening aja ya, nggak ada bintil-bintilnya. Jadi kemungkinan bisa ceplak sidik jari. Kita coba ya. Oke, kita pasang. Tapi sih kayaknya enggak sih, ini bersih sih, clean. Tapi pastiin ya kalau pakai casing transparan kayak gini, kita udah bersihin body handphonenya, backdoornya, dan juga bersihin bagian dalam case-nya. Jadi nggak ada lagi debu-debu yang nempel, karena akan terlihat risih ketika casing transparan warnanya cakep kayak gini, ternyata ada bulu-bulu halus misalkan nyempil di sini atau debu dan sebagainya. Nah kalau kayak gini keren nggak Mi kelihatannya? Jadi casing naked ya, tuh warna handphonenya udah nggak tertutupi sama sekali nih. Setelah dipasang, ternyata feel megang handphonenya jadi makin gede. Setelah gua selidikin, nah penyebabnya adalah di bagian frame kameranya. Kalau dua casing yang sebelumnya itu di bagian frame kameranya kan dia agak menonjol, lebih tebel dibanding bagian yang lain. Nah kalau di casing ini, nah semuanya tuh dibuat sejajar, tebel gitu. Jadi casing bagian sini nggak tinggi sendiri, ditambahin nih sisi bagian belakang biar sejajar dengan bumnya. Jadi bayangin ya tebelnya itu kayak gimana, tapi pastinya aman sih. Tuh kalau security-nya sih bagus lah. Untuk bagian depannya juga sama nih, udah ketutupan, jadi bagian depannya juga aman. Untuk layar
Untuk port-portnya oke, bagus semua. Tombol juga enak, clicky. Nah, tapi di bagian kickstandnya ini lagi-lagi ada tonjolan. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan nggak tebal sendiri? Kelihatan ya? Nah, ini kakinya di sini nih kickstandnya. Tuh, sudutnya bisa cukup luas ya. Jadi kalau misalkan kita tegakin nih 90 derajat kayak gini, kita taruh. Ini enak kalau misalkan posisi kita lebih tinggi ya, misalkan kayak gua nih lagi duduk. Tapi kalau seandainya kita lagi rebahan dan posisi kita sejar handphone, bisa dibikin lebih ngedongak lagi. Nah, kayak gini. Jadi layarnya ini masih kelihatan. Nah, cuma memang nggak enaknya itu aja sih, bagian belakangnya ini tuh jadi lebih tebal sendiri. Oke, tapi untuk proteksi mantap. Untuk warnanya jadi kelihatan, nggak ada yang tertutupi, cuma ya lebih tebal aja dipegangnya. Oke, next. Nah, sekarang kita cari casing yang keempat. Oke, casing yang keempat. Nah, ini namanya protective standing cover. Mirip kayak yang tadi, ada kickstandnya, tapi yang ini lebih protektif. Dan kalau yang tadi transparan, ya ini kembali lagi nih, ada warnanya, warna hitam. Kalau menurut gue ya, ini sih gue bilang ini casing koper. Karena bahannya kayak gue ngeliat koper buat traveling, ya kan? Nah, ini bahannya dari plastik, lagi-lagi ini semi hard case casingnya. Tapi gue sih cukup suka sih ya, ini cukup unik dan ini casing gue sering banget ngeliat di Samsung Store. Jadi banyak buat seri-seri lain ya, udah familiar banget lah. Nah, di bagian pinggirannya ini dibikin gerigi nih kayak ban mobil biar gripnya nggak licin. Bagian belakang juga ada garis-garisnya kayak gini, nggak ngebosenin, dan bagian dalam juga sama nih ternyata dibikin gerigi kayak ban mobil. Oke, langsung kita pasang ya. Untuk handling enak karena ada geriginya yang tadi nih, jadi nggak licin, terus nggak seringkih yang tadi, nggak setebal yang tadi. Ini berasanya lebih tipis, tuh lebih kokoh juga karena bahannya juga beda ya. Untuk samping-sampingnya juga kuat, untuk tombol enak, lubang port presisi, untuk kamera juga ini mah aman banget. Cuma ini menghilangkan bentuk frame kamera dari si S20 Ultra ternyata. Tuh ya, kan biasanya kayak gini tuh ada. Jadi rata ya? Nah, ini rata dan nggak ada lagi housingnya gitu, nggak ada. Jadi flat banget. Tuh, ini orang mungkin nggak akan langsung nyadar kalau kita pakai S21 Ultra di sini. Gitu. Nah, terus untuk kickstandnya, nah yang ini berasanya sih lebih lebih loncer, gitu, lebih loncer nih. Dan sudutnya nggak se-fleksibel yang tadi karena ini cuma bisa satu doang, tutup dan dibuka, nggak bisa di tengah-tengah kayak gini. Tuh, jatuh. Jadi sudutnya cuma bisa kayak gini, jadi nggak bisa terlalu ngedongak banget. Nah, dengan casing kayak gini, kita bisa lebih nyaman sih kalau misalkan kita mau taruh di atas meja gitu. Ini harusnya nggak akan baret. Kalaupun baret ya ini bahannya memang kuat banget. Nih, plastik yang hard case kayak gini. Tapi licin. Oh, bisa muter kayak gini tuh. Nah, jadi jangan sampai ini casing di atas meja, kesenggol tangan kita, jebret. Dengan gampang ini akan berpindah tempat. Oke, sip. Oke ya, next. Masuk casing yang kelima. Pasti ada yang komen nih, Bang, casing buat bapak-bapak dong. Dari tadi buat anak muda mulu. Nah, ini tenang, ada bapak-bapak banget nih. Karena flip kayak gini ya. Kalau anak muda mah jarang. Tapi kalau udah 35 ke atas, nah biasanya suka nih pakai yang model begini kayak dompet. Kita langsung coba. Untuk casingnya ternyata ini bahannya lembut banget. Nah, ini dipegangnya enak banget. Nah, untuk casing bagian dalamnya ini dari seperti silikon ya, tapi yang lebih keras bahannya. Untuk bagian dalam casingnya juga lembut. Nah, kalau untuk bagian dalamnya ini warnanya putih banget nih, putih susu. Kita langsung pasang. Bagus sih, kelihatannya enak juga. Bagian belakang semuanya tertutup dengan aman. Untuk bump kameranya jadi nggak ada yang nonjol lagi. Otomatis ini juga nggak akan goyang-goyang ya. Dan ketika terpasang casing ini, dia udah otomatis tuh, nggak usah disetting lagi, akan ada nyala di pinggir. Ini otomatis ya, nggak disetting, dia akan mendeteksi. Jadi ada info untuk jam, baterai, hari, ada notifikasi juga nih di sini. Tapi nggak selalu nyala ya. Jadi ketika baru kita tutup aja, dia akan nongol seperti ini. Dan juga ada cuttingnya, bolongan di bagian atas untuk earpiece. Jadi kalau kita nelfon sambil kayak gini, suaranya masih terdengar dengan jelas. Atau kalau mau nelfon kayak gini, nah ini juga boleh nih kayak gini ya. Ini bapak-bapak yang takutan nih ketahuan istrinya nih lagi ngelayap nih gini nih. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan dari gua untuk casing yang ini
Ini casing akan mudah kotor, akan mudah baret karena bahannya yang lembut tadi dan warnanya ini cerah, warnanya terang. Jadi pastiin kalau pakai casing ini kalian naruh ini dengan ekstra hati-hati, jangan di tempat yang basah, jangan di tempat yang kotor. Dan casing ini sekali lagi bikin handphone ini terlihat minimalis, dan untuk handlingnya sendiri nggak terlalu gendut-gendut banget jadinya. Cuma memang perlu membiasakan diri aja ya, karena ini kan bagiannya bukan magnet ya, kalau kita pegang kayak gini bisa tergeser, bisa kayak kebuka dengan sendirinya kayak gitu. Oke, next. Casing yang terakhir, yang keenam, masih mirip dengan casing yang sebelumnya, dan sepertinya ini lebih bapak-bapak ya dibanding yang tadi. Jadi mungkin bisa gua ralat kalau yang tadi itu adalah casing buat ibu-ibu atau tante-tante, karena dari warnanya juga warnanya terang, terus juga desainnya lebih modis ya, ada bagian menyamping ya, itu transparan untuk ngeliatin notif dan lain-lain. Nah kalau yang ini baru beneran bapak-bapak. Secara overall desainnya sama, sistematiknya juga sama ya, model flip kayak gini nggak pakai magnet. Di bagian belakang bahannya juga sama, bedanya ini warnanya gelap aja, gue nggak tahu ada warna lain atau enggak. Dan di bagian kamera juga sama, ini ada motif karbonnya kayak yang tadi ya, itu juga ada motif karbonnya. Untuk bagian dalam juga lembut, tapi ini masuknya tetap casing semi hard case. Dan nah di bagian penutupnya ini ada slot buat naro koyo. Nah ini dia nih. Dan di bagian depan ternyata juga sama, masih ada cutting untuk earpiece. Oke, langsung kita pasang. Nah kalau yang ini di gambarnya juga bisa menampilkan sesuatu di bagian depan, kita lihat. Oke, tuh ada penunjuk jam. Jadi ketika ditutup, baru ditutup langsung muncul perlahan tek 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 tek. Itu ada dot pixel menunjukkan jam. Kalau misalkan gua ngelihat ada orang pakai casing ini, itu kesannya kayak udah mapan ya. Jadi usianya tuh udah usia mateng, dan secara finansial juga terlihat seperti orang yang memang sudah golongan B ke atas. Oke, jadi intinya kesan yang didapat dari casing ini adalah balik lagi bapak-bapak gitu. Jadi yang udah mateng dan siap produksi, siap membuahi dan duitnya banyak alias tajir kayak gitu ya. Jadi ini sama kayak tadi, kalau misalkan kita mau taruh di meja harus hati-hati karena bahannya mudah tergores, tapi secara feel, secara handling ini termasuk enak. Oke, jadi dari ke-6 casing ini kalau disuruh milih, gua yang utama milih casing ini ya, yang ada S Pen-nya, karena ini bisa sesekali dipakai mungkin kalau misalkan kayak pengen nyoret-nyoret atau bikin gambar kayak gitu ya, karena feel yang akan kita rasain ketika pakai S Pen-nya ini sama persis seperti kayak pakai Galaxy Note series. Cuma sayangnya memang kalau menurut gua pribadi, looks-nya ini nggak terlalu oke kalau dari belakang, terlalu flat aja gitu kayak casing yang biasa. Cuma menang di S Pen-nya. Oke, alternatif untuk casing yang kedua, kalau misalkan mau pakai buat nonton, gua akan lebih pilih ini ya. Ini yang lebih cocok buat cowok. Kalau buat cewek ya mungkin ya ini yang transparan. Tapi kalau cowok ini bisa dipakai untuk nonton. Jadi dengan layar yang gede banget dan kualitas yang luar biasa bagus, kita bisa enjoy nonton film-film kesukaan sambil tiduran, sambil rebahan dengan kickstand-nya. Dan yang ketiga, kalau disuruh milih, gue akan milih casing ini yang leather. Gue suka pertama bahannya premium, enak di tangan, walaupun memang sedikit licin, tapi itu nggak terlalu masalah ya. Justru kita harus hati-hati karena namanya ini handphone mahal. Dan yang kedua, dipaduin dengan bagian frame kamera yang ada motif karbonnya. Nah ini memberikan kesan yang sebenarnya minimalis tapi juga mahal. Terus bagian dalamnya juga ini lembut banget, jadi dipastikan nggak akan merusak handphone. Proteksinya juga oke ya, karena ini casing termasuk keras tuh. Nah sedangkan kalau casingnya ini, berhubung gua belum terlalu bapak-bapak banget, jadi mungkin ini nanti akan gua kasih ke Fahmi. Ini nih ambil. Casingin dong handphone gimana?